Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus Habib Muhammad Al-Habsyi dari Solo, serta Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat mewarjah kembali dalam acara pengajian rutin Ahad pagi dan keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita serta keikhlasan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang manfaat fitini dunya wal akhirah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang istiqomah mengikuti jalannya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita buka pengajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Sobaruddin Abdullah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Sobharuddin Abdullah. Semoga semakin menambah keimanan kita dan menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pengajian ada sedikit pengumuman. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan kalender Hijriyah dari IKAD, dipersilakan untuk mengganti untuk mendapatkannya di belakang sekretariat dengan mengganti ongkos cetak. Kalau satu Rp15.000, kalau 5 Rp50.000. Kemudian dibuka kelas baru kursus bahasa Arab pemula dengan metode praktis, dan kursus dimulai kursus setiap Ahad jam 10 ya. Waktu kursus setiap Ahad jam 10. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mendapatkan VCD rekaman pengajian, kami persilakan juga untuk mendatangi sekretariat di belakang masjid. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu pengajian umum Ahad pagi IKAD yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad Al-Habsyi dari Solo. Kepada
Beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati segenap panitia dan pengurus pengajian Ahad pagi IKADI Kediri, segenap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya bisa duduk berkumpul bersama di awal hari, di pagi hari, yang mana kita saat ini berkumpul di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, dalam rangka mendengarkan sesuatu yang mulia bersama manusia-manusia yang mulia. Insya Allah ini tandanya kita akan jadi orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga insya Allah duduknya kita di tempat ini di pagi hari ini menjadikan kita ini orang-orang yang termasuk di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man asbaha wa hammuhul akhirah. Barang siapa yang di pagi hari itu urusannya akhirat. Saya yakin mesti jenengan dari melek mata tadi bangun tidur pertama kali sudah kepengin siap-siap ke tempat ini, betul? Pengen siap-siap ke sini kan? Berarti jenengan awal buka mata pertama kali langsung punya niatan kepada sesuatu yang baik, kepada sesuatu yang urusannya akhirat, bukan sesuatu yang urusannya duniawi. Saya mau nanya, kalau bukan hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu gimana? Bangun tidur mikir pasar atau mikir ngaji? Mikir pasar. Jadi mikir pasar dulu baru mikir sholat subuh. Jadi kalau mikir pasar dulu baru mikir sholat subuh, biasanya sholat subuhnya telat kalau gitu. Sholat subuhnya tepat waktu ya, tepat waktu. Amin Allahumma. Nah kita tuh termasuk, harapan kita semoga tergolong orang yang di pagi hari pikirannya itu akhirat. Makanya saya lebih senang pengajian pagi dibanding pengajian malam. Kenapa Beb? Kalau pengajian malam itu rawan ngantuk. Betul? Pengajian malam di atas jam 11 itu ibu-ibu sudah pada selonjor biasanya, bapak-bapak sudah pada senden, yang kecil-kecil tidur sudah, yang muda-muda yang tidak betah berdiri pulang. Betul? Tapi kalau pagi, kenapa kok pengajian pagi itu rasanya nikmat? Soalnya dari pagi kita mulai membuka mata sampai saat ini maksiat kita baru sedikit. Jadi hati itu mesti bersih-bersihnya sekarang. Makanya kalau kita pagi itu dapat ilmu semangat, dapat ilmu fresh, semangat, ngamalkan ilmunya pun juga semangat. Makanya pengajian di pagi hari itu nikmatnya luar biasa.
Kalau pengajian di pagi hari, memang menyenangkan pengajian pagi hari. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa di pagi hari yang dipikir akhirat, di pagi hari yang dipikir akhirat, kata Nabi, oleh Allah semua urusannya digampangkan. Jadi nyari duit itu, duitnya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya hajat, hajatnya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setiap hari loh ini Bu, kalau jenengan cuma hari Minggu ingat akhiratnya ya sok gampang sok angel kalau gitu. Ini kalau setiap hari itu yang dipikir akhirat, insya Allah amalan-amalannya itu menjadikan apa? Semua urusan dijadikan gampang sama Allah. Ada orang itu jarang kena sama yang namanya keruwetan. Jarang kena ruwet, rame, ribut, rewel, apalagi cerewet pakai C, ini yang RR ini. Itu orang itu jarang kena yang semacam itu. Kenapa? Soalnya dia di pagi hari langsung ingat sama Allah. Digampangkan semua urusannya sama Allah. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah, dan dunianya datang dalam keadaan seakan-akan dunianya yang butuh sama kita, bukan kita yang butuh sama dunia. Itu nikmat kalau sudah begitu. Dibuat sama Allah, dunianya itu yang datang sama orang itu, bukan orang itu kesana kemari keliling cari dunia tapi nggak dapat. Itu orang kalau setiap pagi istiqomah, begitu bangun tidur yang diingat urusan akhirat, urusannya gampang, didatangkan dunianya oleh Allah dalam keadaan gampang. Salah seorang orang soleh, dengan saya kasih contoh sebuah cerita, orang-orang yang urusan dunianya digampangkan sama Allah. Ada orang yang soleh, ada Pak Kiai, kayanya luar biasa. Dari saking kayanya, setiap hari itu mungkin nyembelih puluhan kambing buat jamu tamu-tamunya. Jadi di rumahnya itu dibuat open house setiap hari. Ada tamu dari luar kota, nggak usah cari hotel, langsung nginepnya di situ. Nginep situ terus. Akhirnya ada sebagian ustadz yang masih muda. Biasanya ustadz yang masih muda itu sok protes sama kiai. Ini yang namanya kiai kok, saya kan termasuk ustadz muda, jadi sing tak loki awakku dhewe ngono lho. Ini namanya kiai kok hidupnya enggak zuhud, kok malah mewah-mewahan. Tiap hari nyembelih kambing segitu banyak, rumahnya gede. Kok zaman sekarang mobilnya bagus. Alphard misalkan. Ya dengan insyaallah punya Alphard semuanya. Amin Allahumma. Mau punya Alphard? Saya sekarang juga punya Alphard TK. Itu jadi kekayaannya berlimpah luar biasa. Akhirnya muridnya ini ustadz muda ini datang, Pak Yai, Nabi kan ngomong orang itu hidup kan harus zuhud. Dan saya lihat kehidupan jenengan ini kok nggak zuhud sama sekali ya. Kok nggak zuhud, malah bermewah-mewahan. Dijawab sama Pak Kiai, kamu itu ngaji dulu bab zuhud. Zuhud itu bukan berarti terus pakai baju compang-camping terus zuhud, enggak. Zuhud itu sekalipun punya harta, tapi harta cuma ada di tangan, nggak ada di hati, itu namanya zuhud. Nggak cinta dunia itu bukan berarti harus miskin, enggak. Banyak orang yang kaya tapi nggak cinta dunia. Kenapa? Sekalipun dia kaya, kekayaan cuma ada di tangan, bukan ada di hati. Banyak orang nggak kaya tapi cinta dunia. Nggak kaya, miskin, tapi dia cinta dunia. Contoh, jenengan kalau punya HP, tengah-tengah naik motor, HP-nya jatuh, hatinya ikut jatuh nggak? Motor apa? HP jatuh. Waduh, HP-ku piye iki? HP-nya gimana ini? Hatinya ikut jatuh kan? Berarti dunia ada di dalam hati. Berarti di antara kita ojo sok ngaku nggak cinta dunia. Kita ini semuanya masih kelasnya orang yang cinta
dunia. Tapi insya Allah setelah majlis ini dihilangkan kecintaan dunia oleh Allah di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Itu kelasnya kita tuh mesti orang yang kalau HP jatuh, hati ikut jatuh. Itu kemudian jawab sama Pak Kiainya, yang namanya zuhud itu hatinya nggak nyimpen cinta kepada dunia. Itu namanya zuhud. Banyak para ulama yang kayanya luar biasa. Imam Syafi'i itu juga terkenal katanya kaya. Ada lagi banyak yang nulis maulid habsyi, maulid Simtud Duror, yang biasa dibaca sama Habib Syekh kalau sholawatan. Itu namanya yang nulis Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu kayanya setengah mati. Beliau tuh setiap hari nyembelih 100 kambing untuk santri-santri yang mondok di sana. Ini kira-kira kalau misi jadi santri mondok setiap hari makan kambing mau nggak? Kerasan ya. Makanya mulutnya jadi alim semuanya, makannya kambing kok. Lah pondok sekarang makannya kan tempe terus. Istiqomah tempe tahu bayam, sok-sok ya terong. Lah ini beliau jamu murid-muridnya, jamu tamu-tamunya seperti itu. Setelah itu dijamu, kemudian punya acara, setiap punya acara pasti pakai makan-makan. Dan di antara acara beliau yang paling luar biasa, setiap Kamis terakhir bulan Rabiul Awal itu ngadakan acara Maulid Akbar. Yang dibaca maulid kalangannya sendiri yaitu maulid Simtud Duror, maulid Habsyi. Yang dibaca itu kurang lebih waktu itu penduduk kota Siwon tempat beliau tinggal itu nggak sampai 2.000 orang jumlahnya. Cuma yang datang pengajiannya 30.000 orang. Nggak cuma itu, 30.000 orang itu yang datang dijamu makannya hewan tunggangannya. Jadi kalau coro sak niki datang pengajian pulang disangoni bensin. Itu pengajian model gitu rame enggak kira-kira? Rame, jenengan pasti istiqomah itu. Wis pasar ditinggal enggak apa-apa wis. Toko ditinggal enggak apa-apa wis, lak ya entuk sangu bensin. Nggih ngoten. Lah itu sampai seperti itu dari saking kayanya. Cuma ya ulama zuhud tidak cinta dunia. Kenapa? Kekayaan cuma ada di tangan, bukan ada di hati. Nah kalau kita yang HP jatuh ikut jatuh, itu berarti kekayaan ada di hati. Jangankan HP, sandal hilang ku ya mumet. Betul apa betul? Sandal hilang baru beli sandal. Harganya tidak usah mahal, 100.000. Dipakai datang ke pengajian IKD. Pulang ndak ada, anyel apa ndak anyel? Nesu apa mboten nesu? Berarti hatinya cuma sekelas sandal. Lah mosok cuma gara-gara sandal 100.000 mau dibuat sumpek. Kadang-kadang sandal 20.000 hilang ya anyel. Padahal kalau sandal hilang di pengajian harusnya alhamdulillah. Tapi habis itu sandal kok jadi colong loh kowe. Oh jadi tengeri lho sandal kula niku. Nah itu ya kita ini mesti orang yang kalau harta dunia itu masih ada di hati. Lah ulama ini yang didatangi sama ustadz-ustadz itu, saya ini sekalipun harta ada, tapi harta cuma di tangan nggak di hati. Kemudian dan saya kalau dapat dunia banyak, saya ini nggak pernah cari dunia, tapi dunia nyari saya. Loh, kaget. Dunia nyari saya. Lah kok bisa? Bisa. Saya tidak pernah nyari dunia, dunia nyari saya, duitnya yang nyari saya. Nah, caranya gimana? Itu tadi, setiap pagi harus ingat akhirat. Tapi ini dengan pengajian mesti ingat dunia ya kebangetan. Itu kemudian kok delalahnya di waktu itu kebetulan ada peristiwa yang luar biasa. Jadi si ulama ini waktu itu
ketika ngomong sama murid, sama si ustadz ini, coba kamu lihat, saya ini barusan ngirim kurma ke daerah Mesir. Kata ustadz itu tadi, loh, jenengan tuh tinggal di Yaman. Yaman tuh kurmanya jelek. Yang bagus tuh kurma dari Madinah, bukan kurma dari Yaman. Kok dikirim ke Mesir? Lah Mesir itu produsen kurma, nggak mungkin payu. Kata ulama tadi, coba kamu kembali ke sini seminggu lagi, lihat apa yang akan terjadi. Balik seminggu lagi, ternyata ketika ustadz itu datang sama Pak Kiai, ketemu sama Pak Kiainya, langsung, gimana Pak Kiai? Katanya seminggu suruh balik. Ya, bentar lagi ada kabar gembira insya Allah. Nggak lama kemudian utusan dari Mesir datang. Sowan, Pak Kiai, saya mau laporan. Laporan apa? Jenengan bawa ngirim kurma kemarin, itu kan kurma dikirim 1 ton 1000 kilo. Waktu itu dari kapal, ketika mau diturunkan ke daerah Mesir, mau nggak mau mampir di sebuah kota. Di sebuah kota, ternyata di kota itu sedang ada wabah penyakit. Kalau nggak salah wabah penyakitnya itu diare. Jadi satu kota murus-murus semuanya waktu itu. Nah, kurmanya jenengan itu ada yang beli. Katanya dicoba-coba beli kurma. Ternyata dibeli, dihargai per kurma sekian. Mestinya orang kalau beli kurma kan per kilo ada harganya, ya kan? Ini per biji kurma dinilai ada harganya. Dari saking mahalnya. Kemudian dimakan, sembuh. Akhirnya masyarakat satu kota rebutan beli kurma semuanya. Kurmanya jenengan laku, bawa keuntungan 10 kali lipat lebih. Langsung ngomong sama ustadznya, saya nyari dunia atau dunia nyari saya? Dunia yang nyari saya. Lah kira-kira jenengan kepengen enggak model begitu? Kepengen niru solehnya atau niru dunianya? Solehnya atau dunianya? Kalau saya dua-duanya. Ya milih kan yang enak sekalian. Ini orang-orang yang semacam ini hatinya sudah dilatih dulu. Hatinya nggak cinta sama dunia, baru dunianya datang. Nah kalau kita sandal hilang misi mumet, ya nanti untuk seperti itu prosesnya masih panjang. Dibersihkan dulu hatinya daripada kecintaan kepada urusan duniawi. Yang paling enak itu, saya sering tanya, enak itu hidup cukup atau hidup kaya? Cukup ya? Paling enak itu hidup cukup. Pokoknya semuanya serba cukup. Mau umroh juga cukup. Mau beli mobil juga cukup. Mau berangkat haji juga, mau bangun rumah juga, bangun toko juga. Milih mana? Cukup apa kaya? Cuma cukup yang model begitu ya kaya namanya. Ya itu orang mukmin sama Allah dikasih rezeki. Aballahu ayyarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah itu senangnya ngasih rezeki kepada hambanya yang mukmin dari sisi yang tidak terduga-duga. Dari sisi yang tidak diduga-duga. Contohnya, dia merencanakan usaha, ternyata usahanya nggak berhasil. Dari sisi yang tidak diduga-duga, ternyata di sisi lain usahanya malah berhasil. Bahkan enak itu. Usahanya berhasil. Cuma dari sisi yang tidak dia pikirkan. Lah Allah itu senang ngasih rezeki hambanya yang beriman, caranya itu model seperti itu. Jadi kalau dia ngerancang bakal dapat keuntungan sekian, malah meleset. Cuma kalau diperkirakan keuntungannya kecil, malah gede. Kenapa? Supaya seseorang itu selalu yakin yang ngasih rezeki itu bukan kerjanya, akan tetapi yang ngasih rezeki, yang ngasih anugerah itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semua yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama Allah itu didesain, dibuat hatinya orang-orang mukmin itu seperti itu. Jadi nggak pernah ngandalkan kerjaan sama sekali. Nggak pernah ngandalkan kerjaan. Tapi yang diandalkan selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau nanya, jenengan pasti punya tabungan ya? Kenapa kok harus punya tabungan? Alasannya jaga-jaga ya? Kalau sakit gimana Beb? Kalau butuh ini gimana Beb? Betul kan? Poin tabungan itu urus karena kepengennya jaga. Lah kalau orang tabungan niatnya jaga-jaga, kalau anak sakit gimana? Anaknya ya lara. Anaknya ya sakit. Kalau jaga-jaga nanti kalau butuh akhirnya ya butuh. Tapi kalau orang itu ndak ngandalkan jagaannya dia, yang diandalkan Allah, insya Allah semuanya anak nggak sakit, insya Allah nggak butuh macam-macam, ya anaknya nggak sakit, ya nggak butuh macam-macam. Semua itu tergantung dari sisi mana kita melihat kepada cara pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita itu harusnya lebih jagakan Allah dibanding jagakan tabungan kita. Pernah sedekah dihabiskan hartanya semuanya sampai untuk besok nggak punya duit, pernah nggak? Berani nyoba enggak? Enggak berani gitu. Sedekah sampai hartanya habis semuanya. Padahal kalau kita sedekah harta habis pasti ya dikasih sama Allah. Pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari itu ada rezekinya sendiri. Sebenarnya Allah itu cara kerjanya itu indah. Saya mau nanya, cecak itu makanannya apa? Nyamuk, laron, pokoknya semua yang bersayap. Ya. Sekarang cecak itu cuma nempel di dinding, bukan lagu loh ya. Cecak cuma nempel di dinding, makanannya semuanya yang bersayap. Kalau dinalar secara akal, mestinya banyak cecak yang mati kelaparan kan? Kalau dinalar secara akal kita, mestinya banyak cecak yang mati kelaparan ya? Mestinya banyak cecak yang sakit busung lapar mestinya. Kenapa? Dari saking mustahilnya untuk mendapatkan makanan. Tapi lihat, di mana sama Allah itu dibuat binatang bersayap itu lupa. Kalau di dekatnya ada cecak, sampai didekatkan sampai pada batas yang bisa ditangkap sama lidahnya cicak. Bisa ditangkap sama lidahnya cicak. Langsung dimakan. Ya itu cecak ya dapat rezeki kok. Masuk kita kalah tawakalnya sama cecak. Makanya dikatakan Imam Hasan Al-Basri kalau nggak salah itu mengatakan di antara tanda lemahnya keyakinan engkau itu lebih percaya, lebih mantap sama apa yang ada di tanganmu dibanding kepada apa-apa yang di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mestinya yang harusnya kita andalkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kita andalkan itu Allah, saya kalau seandainya butuh pasti dapat dari Allah, ya dikasih beneran sama Allah. Dulu ada salah seorang ulama ini punya kebiasaannya aneh, nekat. Jenengan saya yakin tidak mungkin berani niru. Kebiasaannya apa? Jamu tamu setiap hari dapat duit berapa, duitnya harus habis di hari itu. Duitnya harus habis di hari itu juga. Berani niru nggak kira-kira? Sekali aja. Nggak berani mesti. Itu kemudian ulama ini hidupnya demikian. Ya nanti dia tetap makan terus. Rezekinya dari mana? Ya dari Allah. Rezekinya dari Allah. Kemudian ketika waktu itu ada muridnya. Nah muridnya itu diangkat
untuk ngurusi bab belanja. Jadi kalau sudah waktunya si ulama ini jamu tamu, pagi itu suruh belanja muridnya. Hari ini dapat sekian, yuk belanjakan semuanya. Nanti sore dapat lagi, sore belanjakan untuk makan malam sama buah-buahnya. Hari itu si murid ini lihat duitnya agak banyak. Mosok mau dihabiskan semuanya toh? Lebih baik disimpan aja, jaga-jaga buat besok. Akhirnya besoknya setelah disimpan itu duitnya, rezekinya nggak datang. Ulamanya ketika pagi nulis daftar belanjaan, kambing 5 ekor, berambang nggak tahu berapa puluh kilo gitu, gulai segala macam pokoknya. Waktu itu muridnya ngomong, nyun ngapunten Pak Yai, duitnya niku mboten cekap. Loh, nggak mungkin. Saya sudah tahunan, puluhan tahun seperti ini, duitnya mesti cukup. Kok hari ini nggak cukup? Pasti ada sesuatu. Jujur. Habis kamu apakan duitnya? Kok bisa nggak cukup? Habis muridnya ngomong, saya nggak ngapa-ngapakan, saya nggak ngambil kok. Saya nggak nuduh kamu ngambil. Pasti ada sesuatu yang salah ini. Kok bisa sampai duitnya itu nggak cukup? Dijawab sama muridnya, oh Pak Yai nyun ngapunten, tadi itu kemarin kan duitnya banyak. Nah itu masa mau dibelanjakan semua, ya saya simpen buat jaga-jaga hari ini. Kata Pak Yai, lah itu sebabnya. Sebabnya yaitu setiap hari itu dapat rezeki tambahan dari Allah. Lah Allah tuh ngasih kita itu bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah kalau kita sudah butuh ya dikasih sama Allah. Dan sekarang dianggap sama Allah belum butuh. Loh kamu nyimpen buat jaga-jaga kok. Ayo sedekahkan semuanya, nanti datang lagi rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani niru yang model begini? Nek kula nggih rodok mboten wani. Ya kan harus jujur toh ya. Ini kan saya kan ngajar cuma dengan niatan mbok menawa berkatnya ngajar, insya Allah saya dirubah jadi orang yang berani gitu loh. Jenengan juga insya Allah dirubah jadi orang yang berani. Nah kalau sudah berani pasti dikasih sama Allah. Walaupun saya pernah nyoba 1 kali 2 kali ya pernah. Ya hasilnya gimana? Ya dapat, cuma kon balenina ya rodok wedi. Ya dapat. Jadi waktu itu ada tamu, saya punyanya duit cuma ada sekian, wis belikan semuanya buat tamu. Besok mau makan apa ya enggak tahu. Yang jelas di rumah mesti punya simpanan air putih. Gaya zuhud bu, ceritanya gaya sok zuhud. Padahal ya mikir iki, besok reso mangan neng di iki. Terpaksa nonggo berarti ini. Main ke rumah tonggo waktu makan siang kalau gitu. Ternyata besok ya dapat rezeki dari Allah. Suruh ngulangi lagi, nanti dulu. Insya Allah kalau sudah semakin sering isi, semakin mantap, insya Allah berani. Amin Allahumma amin. Nah, hati kita tuh kan hati yang seperti itu, harus jujur. Harus jujur, kita ini masih belum berani. Kenapa? Karena lemahnya yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mestinya kita tuh punya prinsip, semua urusan kita itu yang ngatur Allah. Semua urusan kita, semuanya itu diatur sama Allah. Tugasnya kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasnya kita apa? Liya'budun itu ada yang mengatakan liya'rifun. Tugasnya apa? Betul-betul menghamba kepada Allah, betul-betul merasa fakir kepada Allah. Fakir itu butuhnya sama Allah, nggak butuh sama manusia. Kita sekarang lebih butuh sama manusia dibanding butuh kepada Allah. Acara jagong, resepsi, yang datang orang kaya sama yang datang orang miskin, tuan rumah sambutannya beda apa sama?
Beda. Kenapa? Sing sugih nyumbangi luwih akeh. Leng miskin nyumbangnya pasan. Beda kan itu? Senyumnya beda. Itu kalau yang datang yang kaya langsung monggo. Siapkan tempatnya yang bagus. Duduk di depan sini. Yang datang miskin. Ayo Kang, nungguan yang terpal kono lho. Tasah nunggu ning kursi, ngerget-ngergeti tok. Ya kenapa? Itu karena masih butuh sama manusia. Nah kita tuh harusnya jadi orang yang fakir. Maksudnya fakir itu bukan fakir melarat, bukan. Tapi orang yang benar-benar butuhnya cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bisa seperti itu, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasnya kita tuh ibadah yang benar. Kondisi hati jadikan selalu tawakal, hatinya bersih, urusan semuanya yang ngurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya, jenengan 10 tahun yang lalu punya masalah kan? Sekarang selesai ya? Selesai, rata-rata 90% masalah kita selesai. Yang menyelesaikan apa? Waktu. Walhasil semua masalah itu pasti selesai. Kenapa? Allah pasti menyelesaikan semua masalah kita. Cuma tinggal tunggu aja waktunya kapan. Nah, sekarang ketika kita dapat masalah, yang kita ingat Allah atau selain Allah? Jujur. Yang kita ingat masih selain Allah. Nyun ngapunten, jenengan kalau pusing, sakit pusing, itu kan masalah. Minum obat dulu atau doa dulu? Minum obat dulu atau doa dulu? Minum obat dulu. Minum obat apa? Panadol diminum. Panadol 3 hari nggak sembuh, ganti obat yang lainnya. Obat yang lainnya nggak sembuh, ganti obat yang lainnya lagi. Nggak sembuh, periksa dokter nggak sembuh, bawa rumah sakit nggak sembuh, baru doa sambil nangis-nangis, ya Allah kenapa kok aku nggak sembuh-sembuh? Doanya sama Allah terakhir apa pertama? Terakhir. Lah harusnya pertama atau terakhir doa itu? Pertama. Kena masalah doa dulu, baru usaha untuk menyelesaikan masalah. Dan kita kan enggak, usaha dulu, usaha enggak berhasil, baru setelah itu doa. Lah dari kemarin kemana? Kok enggak doa, kok enggak berserah diri kepada Allah dari pertama kali kita kena masalah? Ini hal baru yang baru kita sadari sekarang ya. Jadi baru mikir kan, ternyata kita itu masih sering melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh masih sering fokusnya sama urusan-urusan di luar Allah. Kita tuh masih sering lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini penyakit di dalam hati. Mestinya semuanya itu pasrahkan kepada Allah. Saya mau nanya, yang ngasih kita hidup siapa? Allah. Kita hidup ini pernah kita doa minta dihidupkan sama Allah, atau tiba-tiba dikasih hidup sama Allah? Dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau Allah sudah ngasih kita hidup, bakal ngurus hidup kita enggak? Ngurus hidup kita pasti diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kecil ketika dia masih belum bisa mikir, diurus sama Allah. Cara ngurusnya Allah gimana? Allah meletakkan di hati orang tua kecintaan sama anak tersebut, sampai orang tua mau ngerawat anak itu. Sampai orang tuanya mau ngerawat anak itu. Kemudian setelah itu Allah menjadikan sekeliling anak itu cinta sama si anak. Akhirnya tumbuh dewasa. Yang ngurus Allah Subhanahu wa ta'ala.